masih pada tahapan analisis. Baru tabulasinya Ibu ya? Iya. Baru analisis, kalau saya bukan analisis data sih, tapi analisis bunyinya begitu. Analisis bunyi. Bunyi. Oh, analisis bunyi. Oh iya. Jadi analisis bunyi. Nah, kalau di analisis bunyi, Ibu kan men-skor ya, Bu ya? Analisis bunyinya, berarti Ibu memberikan skor, deh. Memberikan skor atas ucapan-ucapan yang ditimbulkan oleh setiap informan, gitu ya? Iya. Skor. Berapa informan, Ibu? Atau responden? Berapa responden? Berapa samplingnya? Iya, kemarin di proposal rencananya saya kan 5 yang cadel, 5 yang normal, demikian. Namun 2 partisipan cadel saya karena sekarang masa pandemi sepertinya sedang sakit, Bu, dan belum bisa saya ganggu sampai sekarang, sehingga saya baru berhasil mengambil masing-masing 3 sampel normal dan 3 sampel cadel. Tapi saya rasa itu sudah mumpuni sih, Bu, untuk dibandingkan. 3. Iya. Kalau boleh saya tahu, Bu, setiap sebaran, maaf ini sebelumnya, dalam satu kelas itu rata-rata pernah nggak Ibu melakukan riset sebelumnya? Mungkin riset awal, setiap satu kelas, misalkan satu kelas itu 20 atau 30 orang. Berapa orang yang cadel, berapa persen orang yang cadel, berapa persen orang yang normal? Pasti secara umum normal ya. Iya, secara umum pasti normal ya. Tapi cadelnya, persentase cadelnya berapa? Di antara satu kelas misalkan. Bahkan kalau saya rasa di setiap angkatan belum tentu ada yang cadel, Bu. Jadi saya acak mengambil di angkatan-angkatan yang masih aktif di Warma Dewa, begitu, Bu. Saya mendapatkan 5 mahasiswa sejauh ini, cuma yang 2 saya belum bisa raih, begitu, baru 3 saja. Berarti 3 cadelnya begitu. Ya. Berarti ini nggak sih masalah nih sebenarnya, tidak masalah sih, Bu. Cuma karena kita memakai sampel itu kelemahannya, kalau eksperimen dengan sampel berkelompok atau data berkelompok, memang kita perlu jumlah sampelnya yang mendekati kecil lah, paling tidak kecil itu 30 ya. Tapi kan itu tidak mungkin Ibu lakukan, karena ini orang cadel itu kan istilahnya unik, sangat unik ya. Nah, mungkin kita memaksakan di luar itu untuk mencari responden cadelnya. Barangkali nanti begini aja, Bu. Boleh saja Ibu dengan keterbatasan, berarti kan keterbatasan kelemahan sampel yang Ibu pergunakan, mungkin nanti di hasil risetnya bisa dicantumkan di situ. Kelemahan di dalam pengambilan sampel itu, karena kita memang risetnya ini adalah riset yang unik gitu ya. Karena cadel itu kan susah dicari orang cadel. Kalau filosofi orang cadel itu seperti apa sih? Mungkin itu Ibu bisa gambarkan tentang orang cadel itu seperti apa. Kemudian apa yang menjadi kekurangan mereka dibandingkan orang normal dalam pengucapan bunyi gitu, Bu. Mungkin itu Ibu berikan gambaran deskripsinya secara filosofi di bab hasil dan pembahasan itu. Sehingga dengan keterbatasan sampel Ibu dapatkan itu bisa menjawab bahwa orang cadel itu dalam kategori apa di situ, apakah termasuk tidak normal atau normal di situ. Kan yang jelas tidak normal dalam pengucapannya itu. Kelemahan apa yang dimiliki orang-orang cadel dalam pengucapan bunyi yang harusnya mereka sama dengan orang normal di dalam pengucapan bunyi itu. Nah, mungkin itu yang Ibu harus nanti gambarkan ya, Bu ya, gambarkan secara umum ya, secara filosofi, kemudian mungkin empirisnya itu Ibu bisa gambarkan. Karena kelemahan yang Ibu miliki di dalam riset ini kan sampelnya, Bu. Memang kalau aturan riset itu tidak boleh kita melanggar ruang lingkup sampelnya harusnya berapa, itu memang kalau data blok kelompok itu harus cukuplah minimal sampel kecil itu ya, sampel kecil itu kan 30 ya, itu harus terpenuhi lah. Nah, kalau kita itu tidak terpenuhi, nanti kalau hasilnya dari hasil riset Ibu ini banyak yang tidak normal, misalkan tidak ada perbedaan ya, mungkin nanti sampel yang dinaikkan begitu. Ya seperti itu, Bu Dia ya. Jadi rambu-rambu di riset itu memang kita tidak boleh langgar, Ibu. Pertama dari penentuan, terutama gini, kita sudah tahu ada masalah, Ibu. Kalau kita sudah tahu ada masalah, maka untuk menjawab permasalahan itu kita kan harus punya data yang lengkap. Nah, data yang lengkap ini ada aturan mainnya begitu. Kalau Ibu ingin datanya adalah
data eksperimen, maka paling tidak jumlah sampelnya itu harus lengkap juga, harus memenuhi syarat itu. Nah, karena untuk menjawab masalah dengan data yang ada, mungkin dikaitkan juga dengan analisisnya. Analisis yang cocok kalau seperti ini, seperti apa alat analisis? Itu juga harus kita linkkan. Nah, kalau seandainya itu sudah kita penuhi, apalagi belum, Bu ya, nah mungkin ada keterbatasan dalam riset. Seperti saya sampaikan tadi, itu orang cadel itu kan orang kategori tidak normal, Bu. Nah, filosofinya Ibu ceritakan di situ, kekurangan-kekurangan yang ada. Mungkin bisa Ibu tambahkan rujuk-rujukan atau referensi yang sesuai dengan tingkat kelemahan yang ada. Mungkin penelitian sejenis yang Ibu bisa tambahkan di situ. Kenapa ini tidak bisa dituntaskan menjawab pertanyaan ini? Nah, kalau Ibu tidak tuntas menjawab soal pertanyaan dan masalah dalam riset Ibu ini, Ibu bisa tambahkan recommended nanti kepada peneliti yang lain. Atau Ibu lanjutkan di peneliti tahun berikutnya. Bisa jadi seperti itu, Ibu. Ya. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, karena memang Ibu masih di tataran pemberian skor atau penyekoring ya dari hasil eksperimennya, silahkan. Ya Bu ya, silahkan dilanjutkan. Saya sudah membaca situasi hasil riset Ibu, sudah tataran mungkin 75-80% sudah masuk ke sana gitu ya. 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 Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan? Ya, mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan, Ibu? Kurang lebih sebegitu sih Bu dulu, karena saya kemarin juga masih bingung menunggu sampel yang 2 ini apakah jadi atau tidak sama sekali begitu. Iya, karena gini Bu, kalau kita mendapatkan data sampel, kita tidak boleh memaksa ya sampel itu memberikan satu jawaban-jawaban, atau kita tidak boleh memaksakan kehendak si peneliti untuk mendapatkan satu hasil atau skor dari yang kita jadikan sampel. Sebisa mungkin menjadikan sampel itu adalah seobjektif mungkin jawaban yang kita dapatkan, jangan subjektif. Nah, kalau kita sudah mengarah ke objektif, berarti kan dia harus menjawab dengan rileks, ya, dengan tenang. Itu adalah support jawaban yang harus dimiliki oleh setiap sampel gitu ya. Jadi tidak boleh kita memaksakan. Kalau dipaksakan nanti hasilnya subjektif sekali. Nah, hasil risetnya malahan tidak bagus begitu. Ya seberapa Ibu dapatkan yang normal, ya yang sesuai dengan ciri-cirinya homogenitas data. Ya, jadi kesamaan kalau homogenitas data sampel yang eksperimen itu kan kalau kita meneliti tentang sampel manusianya, ya paling tidak dia tenang menjawab, tidak ada paksaan gitu, rileks. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Homogenitas seperti itu harus dibuat karakteristiknya seperti itu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan Ibu Dia. Iya. Ya, silakan Ibu lanjutkan. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Mungkin berikutnya Pak Chandra ya Pak. Selamat pagi Pak Chandra. Ini rasanya sudah selesai ini risetnya Pak Chandra ya. Ya Pak, gimana perkembangannya Pak? Hasil risetnya. Untuk riset saya, kemarin kan saya sudah menyebarkan kuesioner nih ke Ibu. Iya. Responden saya yang kebetulan di sini kan pengelola villa. Nah, kesulitan saya dalam mungkin masalah teknikal aja sih mungkin Ibu nih. Jadi beberapa itu memang tidak bisa mungkin tidak ada pengelolanya di sana. Jadi kita via email dan kemarin saya minta tolong juga sama adik-adik mahasiswa untuk membantu menyebarkan kuesioner terutama yang tinggal di daerah Canggu gitu. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan Ibu untuk kuesioner ini kan saya disini bahwa apakah perusahaannya atau perusahaan yang dikelola oleh pengelola ini sudah membayarkan pajaknya atau bagaimana sih dia membayarkan pajaknya di masa kondisi pandemi sekarang gitu. Nah, kemarin ada beberapa responden yang tidak mengisi pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya memang saya ingin tanyakan karena memang saya perlukan dalam pengolahan data nantinya seperti itu. Mungkin saya gunakan lagi untuk selanjutnya wawancara terstruktur dengan responden tadi. Jadi misalkan ditanyakan bahwa apakah Bapak membayar pajak dengan rutin itu dikosongkan. Jadi mungkin selanjutnya saya tanyakan email atau WhatsApp karena kan kebetulan saya sudah dapat informasinya. Jadi mungkin nanti saya ubah pertanyaannya ke mungkin berapa banyak kamar yang laku atau mungkin berapa banyak istilahnya pemasukan yang ada selama
1 tahun ke belakang seperti itu mungkin. Iya, iya benar-benar Pak. Terkait dengan nanti untuk pengolahan data, itu yang saya tanyakan kepada Ibu mengenai alat analisisnya Ibu. Kan pertama saya menggunakan analisis jalur atau PET. Nah, Ibu kan sempat membahas tentang nanti selanjutnya bisa dilakukan dengan PLS seperti itu. Apakah kita menggunakan 2 alat uji sekaligus atau seperti apa gitu? Iya. Terima kasih Pak Chandra. Kalau pertama saya jawab dulu yang kuesionernya itu ya Pak ya. Terjawab atau tidaknya dari kuesioner by email. Ada langkah-langkah yang Bapak bisa lakukan. Misalkan begini Pak. Kalau Bapak sudah siap dengan kuesioner terstruktur, jawaban dengan jawaban tertutup, mungkin itu Bapak bisa komunikasi langsung dengan pihak owner atau pengelola villa. Tapi Bapak yang menjawab berdasarkan hasil rekaman atau recording dari apa yang Bapak diskusikan dengan si pemilik villa. Ya, bisa komunikasi langsung Pak. Tetapi Pak tanyakan sesuai dengan rambu-rambu di kuesioner itu. Rambu-rambu di kuesioner itu. Nah, bisa Bapak memperkirakan dari jawabannya atau di-record aja, dicatat aja, didengarkan, ada rekaman recordingnya di situ. Itu yang bisa dapat saya bantu. Terus yang kedua, kalau Bapak misalkan wawancara tidak terstruktur, nanti jawabannya tambah menjauh dari kuesioner yang Bapak sudah susun. Nanti bingung lagi. Nah, kalau Bapak misalkan memakai kuesioner tidak terstruktur, ini kan arahnya kepada datanya data kualitatif jadinya. Nanti Bapak akan mendapatkan data kualitatif. Boleh saja Bapak lakukan itu, namun itu jawaban itu adalah sebagai tambahan bila mana jawaban dari kuesioner terstruktur itu tidak lengkap. Nah, Bapak bisa komplain ke sana, ke kuesioner yang sudah terstruktur, yang Bapak sudah buat dengan lengkap itu. Jadi, wawancara tidak terstruktur itu adalah melengkapi kuesioner-kuesioner yang tidak ada jawabannya, barangkali kurang lengkap, kurang sesuai gitu. Bisa Pak melengkapi itu, ya. Jadi setiap Bapak wawancara langsung lewat by email atau by phone, itu silakan Bapak record, catat, atau dengarkan, ada recordingnya. Ya itu, nanti Bapak akan mendengarkan secara langsung, mengulang lagi. Kan tidak mungkin setiap Bapak kurang data, Bapak telepon orangnya kan nggak nyaman ya itu. Makanya Bapak punya rekamannya pada saat kita diskusi atau komunikasi langsung sama pengelola villa itu. Itu yang bisa Bapak lakukan. Itu untuk kuesioner. Untuk yang pertanyaan yang kedua, mungkin analisis PET atau analisis jalur. Nah, kalau di analisis jalur ini kan sudah jelas Pak, jalur-jalur mana yang Bapak akan temukan, misalkan ada hubungan signifikan atau tidak, itu sudah jelas melalui koefisien korelasinya, kan begitu. Jalur-jalur inilah yang gini kan. Kalau di PET analisis itu hanya melengkapi Pak. Nanti kan di PET analisis itu begini, kalau kita memakai analisis jalur, itu kan kita menguji tingkat kesalahan Pak. Berapa sih salahnya kalau PET analisis? Kalau di PLS, itu berapa sih yang salah itu menjadi benar. Nah, kalau di PET analisis yang benar itu berapa salahnya. Nah, kalau di PLS yang salah itu berapa benarnya. Yang salah itu berapa benarnya. Makanya di PLS itu ada namanya uji beta, Pak. Uji kupariannya. Ya, kuparian. Ku itu kan pada dirinya sendiri, variannya atas dirinya sendiri. Nah, kalau dia terjadi autokorelasi itu bikoparian itu, maka berapa sih hasil uji betanya? Jadi hasil uji beta itu akan menghasilkan suatu nilai yang benar. Ya, itu dengan PLS. Nah, beda. Kalau SEM, pair analisis, regresi itu kan uji alfa, Pak. Jadi uji tingkat kesalahan dari yang benar. Kalau uji beta di PLS, uji beta itu menguji tingkat kebenaran dari yang salah, begitu. Makanya di PLS itu sampelnya tidak perlu banyak, kecil pun bisa dilakukan pengujian PLS, Pak. Gitu. Kalau di SEM, di PET, kemudian di regresi itu kan ada syarat sampelnya harus besar gitu. Harus besar itu berapa variabel yang Bapak pergunakan, minimal kali 6 atau kali 10 kan, 5 kali atau 5 sampai 10. Misalkan Pak mempergunakan karena ada sampel variabelnya 10, kalikan 10 kan harus 100 sampelnya. Misalkan Pak ambil yang minimal variabelnya 10 dikalikan 6 berarti 60 sampelnya, seperti itu. Ya, gitu kalau uji alfanya, Pak. Jadi setiap teknik analisis yang Bapak pergunakan ada syarat sampel sesuai dengan alatnya, begitu.
Tapi kalau PLS kecil boleh Pak, kecil boleh. Kecil aja boleh, apalagi besar kan begitu. Tapi tidak ada aturan main sampelnya di situ. Gitu Pak, gitu. Jadi tidak masalah kalau Bapak melanjutkan dengan PLS-nya, nggak masalah. Nah, kemudian di analisis jalur Bapak sudah menemukan tingkat kesalahan sekian persen, misalkan 0 gitu kan. Nanti uji di PLS, nanti Bapak gabungkan di situ. Nah, nanti pasti ada interface-nya, irisan-irisannya. Mana yang kira-kira Bapak akan turunkan jadi sebuah model dari itu, dari yang ada itu, nanti Pak akhirnya dapat model yang murni di situ. Power model namanya. Power model yang murni karena Pak diambil dari tingkat kebenaran begini salahnya, diambil dari tingkat salah begini benar kan. Jadi coba Pak combine irisannya seperti apa dia. Nanti pasti ada variabel-variabel atau prediktor patennya itu akan keluar nanti dia. Jadilah sebuah model. Nanti modelnya akan banyak itu Pak Chandra. Modelnya akan banyak nanti. Setelah Pak ketemukan model PET analisisnya atau analisis jalurnya menjadi sebuah model, kemudian Pak uji dengan PET, modelnya pasti akan sedikit berbeda. Nah, kalau di PET analisis kan dia langsung simultan ya Pak, simultan dia munculnya. Kalau di PET itu kan bisa bertahap ya. Nah, kemudian ketika Pak nanti yang bertahap itu Pak gabungkan jadi simultan, kemudian di PLS juga simultan, Pak bandingkan keduanya. Nah, ini dah namanya power model. Model murni yang Bapak turunkan dari judul yang Bapak tampilkan di risetnya itu. Gitu. Memang pekerjaannya lumayan rumit Pak. Kalau saya boleh sarankan untuk Pak Chandra, ambil aja tahun berikutnya Pak. Tahun berikutnya diambil Pak. Sekarang cukuplah Pak uji alfa aja dulu. Ya uji betanya tahun depan ya. Uji betanya tahun depan. Oh berarti saya pakai dengan analisis regresi berganda sudah cukup nih Ibu? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Iya sudah cukup. Nah karena kan pada waktu yang bersamaan supaya nanti kan saya takutnya gini Pak Chandra. Bapak akan bingung sendiri. Satu Pak akan uji alfa. Di sisi lain Pak melakukan uji beta. Jadi Pak melihat dari tingkat kebenaran berapa salahnya, kemudian melihat tingkat kesalahan berapa benarnya, supaya gininya memori kita itu terkoyak-koyak Pak bingung sendiri nanti. Lepaskan mindset berpikirnya satu tahap aja. Karena kelemahan memori setiap manusia itu ya, kan kalau kita dibuat ocak-ocak itu ya, jadi motorik itu dibuat bingung sendiri, nanti nggak ada solusi Pak atas jawabannya yang Pak inginkan. Jadi semakin menjauh nanti jawaban risetnya begitu. Harapan saya sih satu-satu aja dulu. Tahun depan Bapak uji betanya, tahun ini uji alfanya. Nggak masalah. Berarti saya juga untuk ininya menyesuaikan ya Bu, untuk jumlah sampelnya, karena saya kan menggunakannya SPSS kalau gitu sekarang ya, untuk analisis regresi berbanding. Ya, cukup di SPSS, sudah cukup. Sudah cukup, sudah cukup. Ya itu mungkin kalau tiang lihat sudah 85% ini Pak Chandra jalan ini sampai kalau ini Pak Chandra, kalau kelemahan kita memakai kuesioner untuk data primer itu memang agak beratnya begini, kita harus concern dan menyiapkan waktu yang sigap ya kalau kita ingin mewawancarai dari pengelola hotel atau responden itu setiap saat kita harus siap. Kapan dia siap kita harus siap juga, kita lebih siap waktunya daripada mereka yang kita jadikan sampel gitu ya Pak. Hari ini misalnya siap, kita siapkan waktunya. Pokoknya setiap saat Pak harus menyiapkan kuesionernya itu supaya tidak lupa. Jadi kalau udah lupa nanti bingung sendiri mana lagi kuesionernya gitu. Pak setiap saat buat dokumen administrasi dokumen dengan rinci, kuesionernya, nih respondennya. Buat satu file sendiri Pak. Karena kelemahan kita di dalam riset itu filenya lupa di mana administrasinya, respondennya. Bila mana perlu Pak kelompokkan ya. Ini sudah analisis sampai di sini, kemudian sampai di sini responden jawabannya, sampai di sini analisisnya buat ya kayak akun-akun sendiri dia itu. Jadi untuk analisisnya seperti ini, kemudian respondennya seperti ini, wawancara seperti ini. Buat Bapak nanti begitu kita lupa ingin mendapatkan jawaban yang lebih lengkap, tinggal ngambil aja membandingkan begitu Pak. Ya. Jadi kelemahan maaf aja karena lama sudah melakukan yang perbandingan, peneliti kelemahannya di administrasi dokumen Pak. Ya, di administrasi dokumen itu yang sering terjadi gitu Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Chandra? Mungkin kalau untuk saya sih dan diskusikan aja nih Ibu dan alat ujinya nanti. Dan kebetulan juga untuk mempercepat proses saya minta tolong sama
adik-adik mahasiswa sih Bu untuk melakukan apa namanya wawancara dan lain-lain. Tapi untuk wawancara sendiri, biasanya saya ikut ke sana karena kan cuma adik-adik mahasiswa cuma menyebarkan kuesioner, dia juga belum mengerti bagaimana melakukan wawancara struktur seperti demikian. Tapi masih dalam pengawasan saya juga. Yang saya temukan di sini kesulitan dalam mengumpulkan data itu karena mungkin Ibu, kalau menurut saya karena kontribusi saya ke perusahaan itu yang mungkin tidak ada demikian. Iya, benar. Memang begitu, Pak. Istilahnya kalau di dalam kehidupan itu kan ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kalau mereka atau dari perusahaan tidak mendapatkan sesuatu dari kita, maka dia tidak akan seperti ke kita untuk mendapatkan data, paling ya nyari riset biasa begitu, Pak. Kecuali misalkan maaf ini dari jurusan, dari kampus mengadakan kerjasama ya dengan perusahaan itu, dengan villa itu, misalkan di PKL atau di kegiatan-kegiatan yang lain lah gitu, ada kerjasama di situ, Bapak akan mudah mendapatkan data-data yang lebih objektif lah, kemudian memudahkan untuk mendapatkan informasi akan lebih mudah di situ, Pak. Saya punya pengalaman seperti itu, Pak. Kan di beberapa perusahaan juga, di beberapa lembaga ekonomi dan keuangan itu, kalau kita nggak memberikan kontribusi apa, maka mereka tidak akan memberikan respon positif. Bahkan di-close, ditutup gitu, Pak. Di-close gitu ya. Seperti contohnya PNB dengan BPD, Pak ya. Maaf aja ini. Dulu kan agak sulit, Pak. Begitu kita sudah ada kerjasama yang bagus dengan sebuah bank itu, maka kita akan direspon dengan baik. Riset-risetnya pun dikalihkan ke lembaga kita begitu. Nah, sekarang dia mengikuti perkembangan apa yang sekarang dibutuhkan oleh nasabahnya, dia malahan menyerahkan ke kita. Jadi kita yang lebih kreatif berpikirnya, oh ini risetnya seperti ini, tolong diginikan gitu. Jadi tinggal menyampaikan itu dari perbankan dan menyiapkan dana riset, Pak gitu. Jadi gitu caranya. Apalagi iya saling menguntungkan. Maka dari itu kalau yang lihat di Warma Dewa itu kan potensinya sangat luar biasa, apalagi penerimaan dari mahasiswa cukup besar kontribusinya terhadap bank-bank itu. Coba nanti lewat jalur kerjasama itu, Pak. Nah, ini WALC ini sebenarnya kan potensi yang luar biasa untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga non keuangan ya. Apalagi yang bergerak di bidang kepariwisataan itu kan luar biasa. Nanti kalau Bapak ingin menjalin kerjasama melalui riset, melalui pengabdian, itu banyak yang kita lihat potensi yang ada. Jadi untuk Fakultas Ekonomi yang di Warma Dewa itu malahan larinya ke sana, Pak. Jangan melulu ke pajak aja, ke dinas perpajakan itu, Pak ya, KPP pajak. Itu kan sebagian kecil yang dapat kita raup. Coba dikembangkan. Kalau misalkan dia pajak itu terlambat, tadi kan Bapak sudah mendapatkan data apakah Bapak bayar pajak atau tidak. Nah, sekarang informasi yang kita berikan adalah, Bapak tahu nggak informasi sekarang ada diskon pajak itu? Kan diskon pajak 50%. Kalau itu Bapak misalkan bawa informasi yang terupdate ke UMKM, otomatis dia akan semakin terperangah. Oh ya, saya tidak tahu apa-apa. Nah, disitulah kita masuk mendapatkan data gitu, Pak Chandra. Jadi ada strategi-strategi tertentu yang kita bisa manfaatkan. Maka kita harus lebih bisa tahu lebih awal tentang informasi yang berkaitan dengan usaha mereka, begitu, Pak. Jadi informasi itu yang kita pelajari. Maka di ekonomi maaf aja secara umum terutama itu kita harus lebih cepat update-nya informasi di situ yang berkaitan dengan pengembangan usaha mereka, Pak. Jadi disitulah kita bisa masuk. Itu strateginya, Pak Chandra. Karena kan ada diskon pajak, Pak, 50% ya. Iya. Nah, informasi dulu kepada mereka, baru mungkin timbal baliknya sebenarnya. Iya gitu Pak. Kita membawa sesuatu yang baru, yang menguntungkan mereka, yang memberikan kemurahan dan kemudahan untuk mereka, pasti kita akan dilayani dengan baik, Pak. Seperti itu. Jadi berarti selanjutnya mungkin yang rubah sedikit metode saya dalam mengumpulkan data lah mungkin. Intinya memberikan kemudian diberikan balik. Ya seperti itu. Memang ya hukum alam lah seperti itu, hukum mutualisme. Kalau yang satu merasa terpressure, terbebani, otomatis kita kan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, itu yang positifnya, Pak Chandra. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa dengan lengkap, dengan mudah mendapatkan data. Ya, tadi kuesioner terstruktur maupun tidak terstruktur itu sama-sama saling dibutuhkan, Pak.
dan saling melengkapi untuk kelengkapan jawaban risetnya Bapak. Ya, seperti ini Pak. Ini sebenarnya risetnya Bapak sudah jalannya, sudah perkembangannya sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus ini Pak Chandra. Ya memang kalau Bapak misalkan mendapatkan nanti data kuesioner dengan sulit sekali di awal ini ya, di awal risetnya ini, nanti riset-riset berikutnya Bapak akan memahami lebih mudah seperti apa sih mendapatkan data gitu ya. Dia akan lebih mudah nanti. Jadi anggaplah pengalaman pertama agak susah ya Pak ya. Tapi seterusnya akan lebih mudah. Ya, selamat Pak Chandra sudah bisa memantau perkembangan risetnya, menggali data dengan baik sampai pemilihan alat analisisnya, Pak. Ya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Pak. Berikutnya siapa yang sekarang ini? Ibu Sri Rahayu ya. Selamat pagi, Ibu Sri Rahayu. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya, sehat ya? Astengkara sehat, Ibu. Ibu bagaimana sehat? Sehat sama, Bu. Semoga sudah sehat semuanya, Ibu ya. Kondisi COVID ya. Iya, karena sangat menakutkan ya, Bu ya. Iya, sangat tidak pasti. Jadi tidak bisa bebas bergerak untuk kita penelitian dan lain sebagainya, itu sangat terbatas sekali, Bu. Baik, Ibu, begini, untuk di penelitian tim kami itu, kami sudah sampai di tahapan selesai melakukan pengolahan data. Nah, ketika kami sudah selesai melakukan pengolahan data, ternyata ada satu hasil, yaitu dukungan sosial itu hasilnya dia tidak berpengaruh signifikan terhadap jadi dukungan sosial itu tidak berpengaruh signifikan untuk menekan terjadinya job burnout. Kemudian hasil yang satunya, budaya organisasi itu dia berpengaruh signifikan untuk menekan terjadinya job burnout. Nah, pada hasil penelitian ini, itu dukungan sosial itu kan dia tidak berpengaruh signifikan begitu ya Bu hasilnya? Ya, mungkin Ibu lakukan analisis Bu lebih tajam, lebih dalam lagi dukungan sosial. Karena ini kan dulu kalau nggak salah di Bank BRI ya Bu ya? Iya benar Bu, benar. Kalau secara filosofi Bu, dukungan sosial ini kan bisa meningkatkan akses jumlah nasabah yang potensial untuk menjadi nasabahnya Bank BRI, dukungan sosial ini Bu. Iya, begitu Bu. Kemudian coba Ibu gali lebih dalam lagi ya, diskusikan lebih dalam lagi. Ya mungkin ini tambahannya kan tadi Ibu pakai kuesioner ya Bu ya, berbeda dengan Pak Chandra. Ibu pakai kuesioner terstruktur. Nah coba sekarang Ibu pakai kuesioner tidak terstruktur. Yang notabene pertanyaan-pertanyaan yang Ibu wawancarai itu berkaitan dengan kuesioner yang terstruktur itu. Kira-kira nilai mana dari kuesioner itu yang tidak signifikan, yang menyebabkan tidak signifikan terhadap job burnout-nya ini, Bu? Berarti boleh dibilang, jadi saya mempersiapkan pertanyaan untuk melakukan wawancara, begitu nggak Bu? Iya, betul. Tapi betul. tetap untuk dukungan sosial, tapi tetap mengacu pada kuesioner, tetap mengacu pada kuesioner yang, begitu. Iya, betul Bu. Nah, Ibu kan nanti melihat ini, Ibu pada saat tabulasi data, Ibu melihat nggak sebaran nilainya mana yang terakumulasi pada satu titik yang nilainya sama gitu? Melihat Bu, ada begitu, ada. Bisa jadi dia asal jawab gitu ya Bu ya. Udah isi jawab aja gitu ya. Ada kalau kita melihat ekspektasinya seperti itu Bu. Nah, kalau sebaran nilainya hampir merata di situ, kemungkinan itu tidak signifikan. Tidak signifikan. Kalau Ibu lakukan misalkan ini, transformasi value. Transformasi value itu mentransfer nilainya dengan nilai yang lebih halus lagi. Kalau Ibu misalkan, Ibu pakai ngolahnya pakai apa Bu Rahayu? SPSS? Pakai SPSS Bu.
Nah, di SPSS itu kan ada namanya transformasi value, Bu. Transformasi value itu nilai dari dukungan sosial, tidak langsung dari jawaban kuesioner itu, tapi Ibu nanti ambil value rata-ratanya. 0, sekian itu nanti akan muncul di SPSS, Ibu rata-ratakan dulu. Jadi di SPSS itu kan ada transformasi value itu, Bu. Nah, nilainya itu Ibu hubungkan dengan nilai-nilai yang lain. Coba diubah lagi. Di proses berikutnya, dicoba dengan transformasi value untuk dukungan sosial saja. Berarti hasil dari tabulasi itu ditransformasi lagi begitu, Bu? Baru kemudian baru kemudian diregres. Dipakai di regresnya, Bu. Jadi bukan nilai aslinya itu, Bu. Ya, begitu, karena sebaran nilai rata-ratanya mungkin hampir sama gitu ya. Kalau itu sebaran rata-ratanya hampir sama itu kemungkinan pasti tidak signifikan. Jadi kita kan tidak bisa berasumsi apakah yang menjawab itu asal mengisi atau memang seperti itu keadaannya. Maka itu yang cara pertama, Ibu, sebelum Ibu wawancara tidak terstruktur. Yang kedua, kalau itu Ibu lakukan dengan melakukan transformasi value juga hasilnya tidak signifikan, coba Ibu alternatif yang kedua, Ibu lakukan wawancara tidak terstruktur, khusus pada dukungan sosial. Oh begitu, baik-baik Bu, sudah mengerti. Ya itu mudah-mudahan nanti hasilnya, kalau kedua hal yang Ibu lakukan juga tidak signifikan, ya ini Ibu harus deskripsikan secara detail. Di pembahasan begitu ya, Bu? Ya, di pembahasan. Kenapa dukungan sosial ini tidak menjadi orientasi dari Bank BRI? Ada apa di sini? Apa karena dia dapatkan amanah, Bank BRI itu adalah sekali prioritas dari pemerintah, kan itu, yang melayani masyarakat kecil menengah ke bawah, kan itu, Bu, ya, menengah kecil ke bawah itu, sehingga dia akan merasa lebih nyaman, tidak memperhatikan dukungan sosial. Coba Ibu klarifikasi lagi di situ. Kan seperti itu regulasinya, Bu. Iya, benar. Bank BRI itu regulasi dari pemerintah, terutama dari Bank Indonesia, dia hanya bisa melayani nasabah medium kecil ke bawah. Kan begitu, Bu, ya. Jadi dia harus, apakah itu yang membuat ini tidak menjadi penting untuk memperhatikan dukungan sosial? Otomatis tanpa memperhatikan dukungan sosial, dia akan mendapatkan akses dari masyarakat yang mudah, gitu loh, Bu. Iya, karena posisinya sebagai Bank BUMN begitu ya, Bu? Ya, Bank BUMN itu pertama, yang kedua prioritas untuk melayani masyarakat menengah ke bawah sebagai satu regulasi, sehingga dia tidak memprioritaskan dukungan sosial itu menjadi utama di situ, gitu. Karena sudah aturan yang mengikat seperti itu, mau tidak mau nasabah masyarakat yang merasa ekonominya menengah ke bawah pasti akan mencari Bank BRI. Oh iya, begitu. Benar. Oh iya, sudah paham saya, Bu. Berarti boleh saya simpulkan, jadi pertama saya melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan mentransformasi value dari tabulasi itu, tabulasi dukungan sosial. Kalau misalnya masih tetap dia tidak signifikan, yang kedua saya melakukan wawancara dengan pertanyaan tidak terstruktur. Baru kemudian kalau misalkan hasilnya tetap tidak signifikan, baru kemudian saya mencari justifikasi seperti yang tadi Ibu sarankan, begitu nggak, Bu? Iya, betul, Ibu. Ya, seperti itu, Ibu. Setelah itu tinggal memformat hasil laporan risetnya Ibu, sudah ada selesai, kan begitu, Bu. Nah, itu. Iya, lagi dikit ini, Bu. Kalau nggak salah ini 90% sudah jalan ini. 10%-nya aja Ibu tinggal melengkapi itu. Ya. Jadi Ibu sudah tahu hasil teknik analisisnya, sampai uji hipotesisnya sudah ada jawaban-jawaban yang Ibu dapatkan, cuma tidak puas ya, Bu, dengan jawaban yang Ibu miliki saat ini ya. Iya, karena kalau dari teori kan bertolak belakang sekali, Bu, tetapi kita nggak tahu kan kalau di lapangan bagaimana begitu. Seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin saja memang karena dari regulasinya yang seperti itu begitu. Iya benar, Bu. Coba nanti sambil melengkapi itu, Bu, regulasi yang mengikat ya, yang mengikat tentang Bank BRI terkait dengan job programnya yang diarahkan kepada pelayanan nasabah medium kecil menengah ke bawah itu, silahkan Ibu cari regulasinya sambil mencari regulasi yang menekankan itu, Bu, ya.
Baik. Saya kira seperti itu, Bu Rahayu. Sudah cukup jelas hasilnya yang Ibu dapatkan. Silakan dilanjutkan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Ya. Selamat ya Bu ya. Sudah lagi dikit aja 10% udah selesai nih. Iya, kita buatkan aplikasi. Iya. Iya. Yang terakhir Bu Made ya. Bu Made sudah bergabung dengan kita. Bu Made-nya. Bu Made. Yang dari Singaraja itu ya Bu Made. Ibu, mohon maaf mengganggu. Ini Bu Madenya baru ngechat saya katanya berhalangan hadir hari ini. Masih ngubungin anggotanya, juga ada kendala. Jadi gimana, di skip aja Ibunya nggih? Boleh. Atau begini aja Ibu, mungkin kalau Ibunya mau japri secara pribadi dengan supaya kita tahu perkembangannya Bu Made. Iya. Ya, kalau ini yang Pak Chandra, Bu Dia sama Bu Rahayu kan sudah jelas Ibu ya. Ini kurang lebih 20% rata-rata udah mau selesai nih Bu ya. Udah kelihatan perkembangan hasilnya. Jadi sudah jelas arah penelitiannya Bu. Jadi tidak ada hambatan untuk menjadikan sebuah tulisan atau karya buku, sudah sangat jelas di sini. Cuma Bu Made kan kemarin itu dia pakai deskriptif kualitatif Ibu ya, karena sensus ya, jadi pendekatan sensus yang dipergunakan turun ke desa memang butuh waktu yang lumayan itu ya. Jadi concernnya untuk melakukan riset dengan metode sensus itu memang lebih fokus di sana Bu. Jadi kalau menggali data dengan metode sensus itu ya lebih berat lagi gitu. Jadi butuh waktu yang lebih lama lagi. Nah kalau Bu Madenya dapat informasi dan klarifikasi tentang perkembangan hasil risetnya kan, untuk informasi bagi WARC ini kan menjadi jelas begitu. Mudah-mudahan ini untuk Bapak Ibu bertiga ya Ibu ya. Mohon nanti administrasi dokumen risetnya dibuat satu akunnya ya, tahapan akunnya. Metode pengumpulan data awalnya seperti apa, dianalisisnya seperti apa, nanti draft laporannya seperti apa. Jadi supaya Bapak Ibu membiasakan diri membuat administrasi dokumen risetnya dengan lengkap itu. Jadi kan kita bisa melihat perkembangan dari tahun ke tahun Bapak Ibu. Ya Pak Chandra ya. Jadi tahun ini saya melakukan riset seperti ini hasilnya. Nah, tahun ketiga lagi ingin seperti riset tahun pertama misalkan. Itu kan bisa tinggal mengungkap aja. Oh di riset saya pernah lakukan, saya akan menggali dari sisi ininya gitu. Jadi sangat jelas lah. Seperti itu. Mudah-mudahan semua semakin semangat ini. Timnya lebih banyak lagi ya Pak Chandra ya. Jangan hanya berempat dari ekonomi, kalau nggak salah dosennya banyak kali kayaknya. Banyak sekali dosennya. Jangan yang sedikit, ini banyak. Yang mudah-mudahan masih banyak saya lihat ini. Mudah-mudahan yang lainnya juga termotivasi untuk melakukan riset. Tahun ini saya lihat itu banyak lembaga-lembaga keuangan, lembaga ekonomi pedesaan, lembaga keuangan perbankan itu menggelontorkan dana riset Pak. Menggelontorkan dana riset karena mereka tidak memiliki sumber daya lengkap tentang riset. Riset itu kan sebenarnya bidang fokus Pak. Tidak semua mampu tertarik di dalam riset karena di riset itu perlu kesabaran juga, perlu penelitian juga Pak. Perlu kehati-hatian juga prudensialnya di situ Pak. Jadi kita memiliki peluang bagi Bapak Ibu dosen, teman-teman dosen yang memang intens di riset, silahkan lakukan riset dengan baik karena potensinya ada di situ, sangat memungkinkan kita berkembang melalui riset. Dari risetlah kita menemukan sesuatu yang baru, fleksibilitas keilmuan juga semakin baru dan semakin terupdate. Jadi silakan lakukan riset sebaik mungkin, sesiap mungkin, sehingga hasilnya menjadi menjadi terkenal lah, menjadi populer untuk lembaga, untuk jurusan atau untuk bidang keilmuan masing-masing. Demikian Pak Chandra, Bu Rahayu, kemudian Bu Dia, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, saya siapkan waktu. Silakan. Kalau sudah cukup juga nggak apa-apa. Kalau ingin, sudah Bu, silakan juga gitu ya. Ya silakan. Ini Bu WRC gimana Ibu? Ini tadi sudah seperti itu. Saya lihat memang sudah bagus. Ada perkembangan yang sangat jelas Bu. Ya. Jadi karena sebenarnya ini dibilang mentorship terakhir bulan Agustus, selanjutnya pada akhir bulan kita akan ada pengumpulan laporan kemajuan. Jadi
Kalau memang sudah, bisa sih dikumpulin aja laporannya nanti kan ada pengumuman lagi lebih lanjut untuk para mentinya ya. Ini satu ibunya yang Bu Swindari mesti saya hubungin. Nanti gimana ya saya kabarin ke Bu Arya lagi nggih. Silakan Ibu, kita tunggu informasi lebih lanjut. Mungkin Ibu di WA ini siap hari ini mentorshipnya biar saya tahu perkembangannya. Dan kalau bapak-bapak bertiga, bapak ibu bertiga ini sudah sangat jelas Ibu. Ini sudah ditabulasi. Memang kalau yang garis bawahi untuk Pak Chandra memang kuesioner untuk jawaban terstruktur tertutup itu memang agak berat, apalagi sekarang kan kondisi hotel villa itu lagi bermasalah Ibu ya. Jadi memang perlu kesabaran untuk akses datanya. Apalagi bapaknya sudah berusaha dengan berbagai upaya. Ini sudah luar biasa sebenarnya. Kalau sudah datanya terkumpul dengan lengkap, tinggal analisis, pasti tidak ada hasil. Begitu. Enggak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas dari para menti dan Ibu juga bisa diakhiri mentorshipnya. Ya, terima kasih Bu atas kerjasamanya Bapak Ibu dosen ini, walaupun muda-muda tapi memiliki wawasan ke depannya luar biasa. Mudah-mudahan ya masing-masing jurusannya sudah semakin berkembang dengan bidang ilmu yang didalami sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat maupun sektor-sektor ekonomi Bu ya. Ya saya akhiri Bu dengan ucapan terima kasih ya. Om Santi Om. Semua Ibu, Om Santi. Sehat-sehat. Sehat selalu semua. Iya. Izin ya Bu, saya tutup Ibu. Iya, semua Ibu.